Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu kami, Ibu Firda Azahra. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 struktur dan fungsi hewan akan memaparkan materi kami mengenai sistem pencernaan. Dengan anggota kami. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada rekan saya yaitu Kurnia Putra Falmasihulu dengan NIM 23231011. Kemudian ada Mutiara Fadilah Rahmadani dengan NIM 23231015. Kemudian ada Cantika Maria Saputri dengan NIM 23231047. Kemudian ada saya Nabila Ramadhani dengan NIM 23231067. Dan kemudian ada Haura Salwa Maulida dengan NIM 23231109. Next. Nah, baiklah sebelum kita masuk kepada materi, di sini kita akan menjajarkan dulu peta konsep. Yang pertama yaitu mengetahui organ pencernaan manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi dan cara kerja masing-masing organ, yaitu organ pencernaan dari manusia. Yang ketiga, ada sistem pencernaan hewan vertebrata. Dan yang keempat, ada sistem pencernaan hewan invertebrata. Next. Nah, baiklah, yang pertama adalah materi organ pencernaan manusia yang materinya akan disampaikan oleh saya. Next. Nah, yang pertama adalah mulut. Organ pencernaan manusia yang pertama itu adalah mulut. Nah, kerja dari mulut atau fungsi dari mulut ini adalah mengubah makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Nah, sistem pertama dari sistem pencernaan manusia itu adalah mulut. Di mulutlah pertama kali makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Nah, yang kedua ada kerongkongan. Nah, fungsi dari kerongkongan ini adalah membawa makanan dari mulut ke perut. Nah, atau dengan kata lain, kerongkongan ini merupakan saluran penghubung dari mulut menuju perut. Next. Nah, yang ketiga ada perut. Perut ini fungsinya adalah mencampur dan mencerna makanan dengan cairan lambung. Jadi, makanan yang tadi lewat ke kerongkongan akan menuju perut. Nah, di perut ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu ada hati, yaitu memproduksi empedu, memecah lemak, dan juga membuang racun. Kemudian ada kantong empedu, yang fungsinya adalah menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Dan yang kemudian ada pankreas, yang fungsinya adalah menghasilkan enzim yang membantu untuk memecah makanan. Next. Nah, berikutnya adalah sistem pencernaan manusia berikutnya adalah usus halus, yaitu mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi, makanan yang sudah dicerna di perut tadi akan menuju kepada usus halus, dan di sini nanti akan diserap protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang sudah diproses di perut tadi. Kemudian dari usus halus dia akan menuju kepada usus besar, di mana usus besar ini fungsinya hampir sama dengan usus halus, dan tapi di usus besar itu tuh menyerap garam dan air dari makanan. Dan kemudian pada usus besar nanti akan meninggalkan massa lunak yang disebut dengan fases. Yaitu massa lunak ini adalah zat-zat makanan atau sisa makanan yang tidak bisa diambil lagi protein, lemak, air ataupun garamnya sehingga menjadi fases. Next. Kemudian, ujung dari usus besar ini adalah rektum. Nah, rektum ini bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara dari fases ini sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir adalah anus, yaitu tempat keluarnya fases dari dalam tubuh dan juga merupakan ujung dari sistem pencernaan manusia yang terakhir. Next. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kurnia. Kepada Kurnia dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses dan mekanisme dari beberapa organ pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut, di mana pencernaan dimulai di dalam mulut, di mana gigi mengunyah makanan. Kelenjar di dalam mulut menghasilkan cairan pencernaan yang disebut dengan air liur. Tidak mencampur partikel makanan dengan air liur. Air liur membasahi dan melembutkan makanan sehingga dapat ditelan dengan mudah.
Ketika seseorang menelan makanan, makanan akan melewati faring atau tenggorokan menuju kerongkongan. Yang kedua adalah kerongkongan, di mana kerongkongan merupakan tabung yang dilalui makanan dari faring ke lambung. Dalam proses yang disebut gerak peristaltik, dinding kerongkongan bergerak secara bergelombang untuk mendorong makanan ke dalam tabung menuju lambung. Gerak peristaltik juga terjadi di lambung dan usus. Yang ketiga adalah perut. Setelah makanan masuk ke lambung, otot lambung mencampur makanan dan cairan dengan cairan pencernaan. Lambung perlahan-lahan mengosongkan isinya yang disebut dengan sime, lalu ke dalam usus halus. Yang keempat adalah mana dalam hati itu terjadi proses sekresi empedu, melarutkan lemak yang tidak larut dalam air, menetralkan HCl yang memasuki usus kecil dari lambung, dan eliminasi dalam tinja. Berikutnya adalah pankreas, di mana di pankreas ini terjadi sekresi enzim dan bikarbonat, lalu mencerna karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat, serta menetralkan HCl yang memasuki usus kecil dari perut. Yang berikutnya adalah usus halus, di mana fungsi utama usus halus ini termasuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan memindahkan isi usus di sepanjang saluran pencernaan. Adapun secara khususnya, itu usus halus menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Usus kecil memainkan peran penting dalam pencernaan, memastikan penyerapan nutrisi yang efisien dan pembuangan. Ketujuh adalah usus besar, di mana di usus besar ini makanan dan air yang tidak dapat dicerna diproses, disimpan, dan disebarkan. Yang terakhir adalah anus, di mana anus ini adalah organ yang tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kurnia atas pemaparan materi yang disampaikan Kurnia. Berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cantika. Kepada Cantika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan vertebrata. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kantung empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Pankreas dan hati bersatu disebut hepatopankreas. Next. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, kafun, orisa, terus ke esofagus, terus ke lambung dan usus, terakhir ke anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam kandung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Sedangkan pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Next. Selanjutnya pada sistem pencernaan vertebrata pada amfibi. Yang itu saya mengambil pada hewan kata, yaitu ada rongga mulut, terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yaitu selanjutnya esofagus, yaitu berupa salur pendek. Petroculus atau lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Selanjutnya itu ada intestinum atau usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tapi belum jelas batas-batasnya. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Selanjutnya yaitu ada kloaka. Kloaka itu merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya, next.
yaitu sistem pencernaan pada reptil. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Masing-masing memiliki deretan gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Selanjutnya ada esofagus, kerongkongan, ada ventriculus atau lambung, dan selanjutnya ada intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Next. Selanjutnya pada sistem pencernaan pada aves atau burung. Saluran pencernaan burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Pada bagian mulut terdapat paru yang kuat untuk mengambil makanan karena tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar di bagian depan dan lambung pengunyah atau empedal di bagian belakang. Next. Selanjutnya, sistem pencernaan pada mamalia. Saluran pencernaan pada hewan memamabia terdiri atas mulut, kerongkongan, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam, abomasum, usus halus, usus besar, dan rektum, dan anus. Next. Nah, sistem pencernaan terakhir yaitu pada hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama rumen, perut besar, tempat fermentasi anaerob. Yang kedua retikulum, perut jala, tempat fermentasi anaerob. Yang ketiga ada omasum, perut kitab, tempat pencernaan mekanik. Dan terakhir ada obamasum, perut masam, tempat pencernaan kimiawi. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cantika atas paparan materinya. Baiklah, materi berikutnya adalah invertebrata yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mutia. Kepada Mutia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama, kita membahas tentang porifera. Porifera merupakan hewan spons yang namanya berasal dari bahasa Latin, yaitu porifera yang terdiri dari kata porus, yang berarti pori, dan ver, artinya membawa. Porifera mempunyai ukuran tubuh mulai dari yang berukuran kecil dalam milimeter sampai yang berukuran besar dalam meter. Porifera mendapatkan oksigen dan juga makanannya dari siklus alami air yang mengalir kemudian membawa benda-benda yang bisa menjadi santapannya. Pada porifera, pencernaan makanan terjadi secara intraseluler. Masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera. Boleh di-next-kan, Kurnia? Satu kali lagi. Masuknya air melalui pori-pori pada tubuh porifera, ostium, air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Melalui mikrofil yang terdapat pada sel koanosit, lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh porifera. Air-air yang masuk bersamaan dengan makanan akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusat tubuhnya, yaitu osculum. Yang kedua, pada hewan invertebrata yaitunya Coelenterata. Coelenterata ini berasal dari kata koleos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Coelenterata merupakan dipoblastik. Coelenterata memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Boleh di-next-kan, Kur? Yang pertama itu adalah polip, yang kedua adalah medusa. Satu kali lagi, Kur.
Dapat kita lihat bahwa di sebelah kiri itu merupakan bentuk Coelenterata polip, sedangkan yang kanan adalah bentuk Coelenterata medusa. Pada bentuk polip seperti tabung, Coelenterata memiliki mulut di bagian dorsal yang dikelilingi oleh tentakel. Sedangkan pada bentuk medusa, berbentuk seperti cakram, mulut Coelenterata terletak di bagian bawah atau oral dan tubuhnya dikelilingi oleh tentakel. Next. Next kan, Kur? Pada Coelenterata ini pencernaan terjadi yaitu Coelenterata pertama menyengat mangsa dengan organel khusus yang disebut dengan nematosid. Menggunakan tentakel untuk memasukkan makanan dari mulut ke dalam rongga gastrovaskuler. Dengan adanya makanan di dalam rongga itu, sel-sel khusus gastrodermis yang merupakan jaringan yang melapisi rongga itu mengsekresikan enzim pencernaan yang merusak atau merombak jaringan lunak pada mangsanya menjadi potongan-potongan kecil. Sel-sel gastrodermal kemudian akan menelan partikel makanan dan sebagian besar hidrolisis makromolekul terjadi secara intraseluler. Setelah itu, Coelenterata akan selesai mencerna makanannya, bahan-bahan yang tidak tercerna yang masih tetap berada dalam rongga gastrovaskular akan dikeluarkan melalui sebuah pembukaan tunggal yang berfungsi ganda, yaitu sebagai mulut dan anus. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara yang sudah menyampaikan materi. Berikutnya adalah lanjutan materi invertebrata yang disampaikan oleh Haura. Kepada Haura, dipersilahkan Haura. Nah, ini selanjutnya yaitu penjelasan kedua tentang hewan invertebrata. Yang pertama ada Platymeltes. Platymeltes ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya plati, artinya pipi, dan juga helmintes, itu artinya cacing. Jadi ini cacing pipi yang memiliki pipi dorsoventral. Nah, sehingga pada suatu film, Platymeltes ini sekitar 13 spesies akan dibagi 3 kelas. Yang pertama itu ada cacing planaria. Planaria ini di kelas sebagai Turbelliria. Cacing hati ini adalah sebagai kelas Nematoda, dan juga cacing pita ini adalah dari kelas Castroda. Namun terhadap satu Platymeltes ini adalah hidup secara eh, bebas dan juga secara parasit. Tapi kalau yang di cacing hati, cacing pita ini terhadap pada hidup di parasit. Tergambar pada suatu samping sini ada sih kelas cacing pita yaitu kelas Cestoda. Lanjut. Eh, lanjut. Nah, khusus untuk proses pencernaannya, Platymeltes ini bisa dilakukan dengan secara gastrovaskular, yang dimana gastrovaskular ini diantaranya partikel-partikel terhadap suatu gas oksigen, yaitu CO2 akan masuk ke dalam mulut sehingga akan ditransportasi terhadap gastrovaskular nanti melalui oleh secara proses difusi. Lanjut. Selanjutnya ada Nematamentes. Nematamentes ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema artinya benang, sehingga helminthes itu artinya cacing. Nah, cacing ini maksudnya tubuhnya ini berasal dari ya eh, dari benang, maksudnya mirip persis dari benang, namun terhadap suatu ujungnya ini dia sangat lancip, sehingga rongga ini bisa disebut dengan pseudocoelomata. Dan sehingga hidup cacing ini adalah kebanyakan hidup di parasit tubuh manusia, hewan, tumbuhan, adapun selain itu dan juga ada hidup di bebas. Selanjutnya. Di sini proses pencernaan makanan dan Platymeltes itu sangat sempurna, namun cuma dilengkapi oleh mulut
usus, dan anus. Yang pertama ini ada mulut, paling ujung, nanti masuk ke dalam esofagus, terus nanti langsung dicerna oleh si basidiomata sehingga sesar makan ini akan ditransfernya ke anus untuk membuang dalam suatu eh, hasil dari proses pencernaan makanan. Lanjut. Sehingga Annelida ini adalah dari bahasa Yunani yaitu annulus artinya cincin, aedes artinya bentuk. Jadi Annelida ini adalah sebuah cacing yang memiliki bentuk yang sangat unik yaitu susunnya seperti cincin, gelang, dan juga ruas-ruas. Cacing ini itu sama kayak tadi dari mulut, waring usus anus, terus dari pertama dia masuknya mulut, terus habis itu dicerna oleh esofagus, nanti ditransfernya ke dalam tadi pseudocelomata sehingga buang ke anus. Lanjut. Yaitu ini moluska. Moluska ini adalah hewan lunak, tapi dia diselubungi oleh cangkangnya, sehingga ada juga yang tidak diselubungi oleh cangkang. Lanjut. Nah, yang tidak diselubungi oleh cangkang itu yaitu ada contohnya cumi-cumi. Nah, di sini adalah organ tubuh cumi-cumi. Ada meliputi oleh tentakel, dalam mulut, lengan, mata, corong, esofagus, kantong tinta, lambung, usus, dan lain-lain. Namun kalau untuk khusus pencernaan makanannya ada mulut, kerongkongan lambung, usus, dan anus. Selanjutnya ada antropoda. Antropoda itu dari bahasa Latin arta, ruas, dan potus kaki. Jadi ini hewan yang beruas kaki, contohnya seperti serangga, laba-laba, kalajengking kelabang, kaki seribu. Di sini ada gambar serangga, ini bagian rangka luarnya, sehingga ada terdapat pada suatu bagian rangka dalam, yaitu bagian pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada Echinodermata. Echinodermata ini adalah dari bintang laut, ya dari bintang laut, terus dari bintang laut sebagainya. Ini contohnya. Dan juga definisi dari Echinodermata ini bahasa Yunani. Pertama Echinos artinya duri, derma itu artinya kulit. Sehingga bagian kulit ini terdiri dari duri. Duri itu untuk bergerak dalam suatu cangkangnya dan juga bisa beradaptasi pada suatu ekosistem laut. Lanjut. Ini proses pencernaan Echinodermata pada khususnya si bintang laut yang biasanya dilengkapi oleh anus dan juga ada lambung. Di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian pelorus anus sehingga tapi untuk bagian anus ini tidak akan berfungsi. Gitu. Oke. Oke, itu saja dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haura yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok 3, struktur hewan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.